Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Prasetya dengan NIM 2022-2205049 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan if, diantaranya adalah if satu kondisi satu pernyataan, kemudian if satu kondisi lebih dari satu pernyataan, selanjutnya if dua kondisi satu pernyataan, dan selanjutnya if dua kondisi lebih dari satu pernyataan, dan if bersyarat atau if. Kemudian setelah itu pada program percabangan if tadi saya juga ingin memasukkan input atau scene agar kita dapat memasukkan data, lalu kemudian menampilkan data yang telah dimasukkan tadi. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi C++ nya, lalu kita buat project baru. Pertama-tama kita menginputkan kerangka utamanya, yaitu input ini headernya, input IOStream. Jadi IOStream ini berfungsi untuk membaca perintah seperti perintah siap. Lalu bodinya, lalu buka kurung terawal dan Oke, untuk kondisi pertama, jadi di kondisi pertama ini saya ingin program tersebut menampilkan jika nilai seseorang atau sebut saja si A memenuhi persyaratan, maka program akan menampilkan bahwa si A bisa mendapatkan hadiah. Dalam hal ini mungkin hadiahnya tumbler lah istilahnya. Jadi pertama-tama kita masukkan variabelnya, integer nilai A sama dengan 75 lagi misalnya. Nah, pada bodinya kita masukkan if, perintah if jika nilai A lebih besar atau sama dengan 80, jadi ini standarnya, standar kelulusannya 80, maka program akan menampilkan bahwa si A mendapatkan hadiah tumbler. Terus kemudian kita ubah nilai A agar dia memenuhi standar menjadi 86, lalu kita jalankan program programnya. Nah, programnya sudah menampilkan si A mendapatkan hadiah tumbler karena nilainya sudah di atas standar kelulusannya. Oke, selanjutnya bagaimana jika bukan hanya hadiah yang didapatkan si A ini, tapi juga keterangan bahwa si A ini lulus ujian. Jadi kita tinggal menambahkan, karena kita akan membuat dua pernyataan dalam satu kondisi, jadi kita akan membuka kurung pelawal, lalu menambahkan perintah cout. Kita berikan keterangan kalau si A lulus ujian. Nah, di sini kita tambahkan perintah inline supaya lebih kelihatan rapi. Nah, kita coba jalankan programnya. Oh ya, kurung awalnya belum masuk. Kita jalankan programnya. Nah, di
sini kita sudah bisa menampilkan kalau si A mendapatkan hadiah tumbler dan si A juga lulus ujian. Jadi seperti ini dinamakan percabangan if satu pernyataan satu kondisi tetapi dua pernyataan. Oke, selanjutnya bagaimana jika saya ingin menampilkan jika si A nilainya memenuhi standar, maka dia akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika nilai si A tidak memenuhi dari standar, maka si A tidak dapat hadiah sama sekali. Nah, untuk melakukan hal itu kita tinggal kita hapus terlebih dahulu ini kurung-kurung dihapus. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan perintah else dengan cout si A tidak mendapatkan hadiah. Nah, maksud dari perintah else ini, jadi jika nilai A ini tidak lebih dari 80 atau sama dengan 80, artinya di bawahnya, maka program akan mengeluarkan menampilkan bahwa si A tidak mendapat hadiah. Nah, jadi kita tes terlebih dahulu. Nah, jika nilai A di bawah 80, misalnya dapat 65, maka hasilnya maka programnya akan menampilkan si A tidak mendapatkan hadiah. Nah, perintah seperti ini dinamakan perintah percabangan if dengan dua kondisi, tapi hanya satu pernyataan. Oke, selanjutnya bagaimana jika saya ingin menampilkan juga, jadi jika si A memenuhi standar nilai, si A mendapatkan hadiah tumbler, saya juga ingin menampilkan bahwa si A lulus ujian. Tetapi jika si A tidak memenuhi standar nilai, maka si A tidak mendapatkan hadiah dan si A juga harus mengulang ujiannya tersebut. Nah, caranya untuk menampilkan seperti itu, karena ini ada lebih dari dua pernyataan, jadi kita menambahkan kurung kurawal lagi. Kita menambahkan kurung kurawal terhadap pernyataan pertama. Jadi si A mendapatkan hadiah tumbler, kemudian endline. Kita tambahkan cout si A lulus ujian. Dan jika si A tidak memenuhi standar nilai, maka si A tidak mendapat hadiah. Kita buka kurung kurawal lagi di sini. Buka kurung kurawal. Jika si A tidak memenuhi standar, maka si A tidak mendapatkan hadiah. Lalu kita tekan endline di sini. Dan si A harus mengulangi ujian. Nah, jadi sekarang posisi nilainya si A itu 65, artinya program seharusnya menampilkan kalau si A tidak mendapatkan hadiah dan si A harus mengulangi ujian. Jadi tidak ambil programnya. Di sini sedikit, tambahkan siku-siku dan tutup kurung kurawalnya.
kita jalankan programnya. Nah, yang muncul si A tidak mendapatkan hadiah dan si A harus mengulangi ujian. Terus bagaimana kalau nilainya di atas standar? Kita pasang nilai 90. Maka program akan menunjukkan kalau si A mendapatkan hadiah dan si A juga lulus ujian. Nah, yang seperti ini, perintah seperti ini dinamakan percabangan if dalam dua kondisi dan dalam dua pernyataan. Jadi ada dua kondisi, if dan else, dan dua pernyataan juga. Oke, selanjutnya bagaimana jika ada tambahan mahasiswa yang bisa kita sebut si B. Saya pasang nilai dulu sekarang 75. Nah, kemudian pada program saya ingin menampilkan jika nilai si A dan nilai si B sama-sama memenuhi standar, maka keduanya akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika hanya salah satu dari mereka yang memenuhi standar, maka hanya satu orang yang mendapatkan hadiah. Nah, untuk melakukan seperti itu, kita harus melakukan percabangan if bersyarat atau nested if. Jadi kita hapus dulu ini, kita hapus ini. Nah, kita tambahkan if nilai B sama dengan lebih dari atau sama dengan 80 standarnya, maka program akan menampilkan si A dan si B mendapatkan hadiah tumbler. A dan B mendapatkan hadiah tumbler. Lalu else out hanya A yang mendapatkan tumbler. Nah, fungsi dari perintah ini ialah jadi jika keduanya A dan B memenuhi standar, maka A dan B mendapatkan hadiah tumbler. Tapi jika nilai A saja yang lulus, maka hanya A yang mendapatkan hadiah tumbler. Kemudian kita tes dulu program. Jadi di sini hanya A yang mendapatkan, harusnya programnya menunjukkan hanya A yang mendapatkan tumbler. Karena A mendapat nilai 90 dan B mendapat nilai 75. Nah, programnya sudah menampilkan apa yang kita inginkan. Kemudian kita bisa lakukan sebaliknya dengan mengcopy perintah ini dan menambahkan else if. Lalu kita balik kondisinya. Nilai B dan nilai A kita tukar posisinya, dan pada cout terakhir kita ubah A menjadi B. Nah, lalu kita tes programnya. Kita balik juga kan. Si B mendapatkan nilai 70, 90 dan si A hanya mendapatkan nilai 54. Jadi artinya programnya harus menampilkan hanya B yang mendapatkan hadiah tumbler, karena hanya B yang memenuhi standar nilai. Tapi jalankan. Nah, programnya sudah menampilkan hanya B yang mendapatkan hadiah. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya bagaimana jika saya ingin memberikan hadiah lain, tapi khusus bagi yang nilainya mencapai 70 atau lebih. Jadi di bawah 80 tetapi di atas 70, kita akan beri hadiah juga. Nah, kita tinggal menambahkan, kita tinggal mengcopy
lalu kita tambahkan else lagi, else if kita ubah standar nilainya menjadi 70 di kedua perintah. Nah, kita ubah juga hadiahnya. Jadi sama beri hadiah pulpen, kemudian jadi pulpen. Nah, jika kedua nilai si A dan si B dapat nilai 70, kita angka programnya, maka si A dan B mendapatkan hadiah pulpen. Jadi bukan lagi tumbler, karena tumbler hanya bisa didapatkan dengan nilai di atas 80 atau sama dengan 80. Seperti itu. Kemudian kita bisa mengambil lagi ini, kita copy, lalu kita ubah posisi A dan B. Nah, ini kita lakukan agar jika hanya nilai si B yang mendapatkan nilai 70 dan nilai si A berada di bawah 70, maka hanya B yang mendapatkan hadiah pulpen. Begitu juga dengan tadi. Jika hanya nilai A yang mendapatkan 70 dan si B hanya mendapatkan di bawah 70, maka hanya A yang mendapatkan 70. Jadi kita coba lagi programnya. Kita coba ubah hanya si A yang mendapat nilai 70 dan si B mendapat nilai 49. Nah, keluarannya dapat hanya A yang mendapatkan hadiah pulpen, karena hanya si A yang mendapatkan nilai sama dengan atau lebih dari 70. Kemudian kita balik posisinya. Kita bisa balik posisinya. Sekarang si A yang tidak lulus, artinya dia mendapat nilai 30 misalnya, dan si B mendapatkan nilai 7. Nah, harusnya keluarannya itu hanya B yang mendapatkan hadiah pulpen. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, inilah yang disebut dengan if bersarang atau nested if. Kemudian selanjutnya, bagaimana? Jadi kita ini ingin memasukkan data sendiri, jadi tanpa merubah source filenya. Kita ingin mengubah nilai-nilai ini, nilai si A dan nilai si B langsung di programnya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita tinggal menambahkan perintah standar cout itu. Di sini kita menginginkan programnya memunculkan kata-kata konfirmasi untuk memasukkan input. Jadi kita masukkan di sini, masukkan nilai si A. Kemudian titik koma, lalu kita standar in nilai A. Nah, fungsi di sini itu agar kita dapat memasukkan nilai A, lalu kita masukkan di bawahnya inputan untuk memasukkan nilai ini. Nah, kita coba lagi programnya. Nah, program sudah menampilkan data untuk diinput. Jadi kita tinggal masukkan inputannya. Misal nilai si A itu begini.
dan nilai si B itu misalnya 40. Nah, hanya A yang mendapatkan hadiah pulpen karena kita telah memasukkan nilai untuk si A 75, artinya hanya si A yang memenuhi standar lebih dari atau sama dengan 70. Oke, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengganti A dan B menjadi nama orang atau nama mahasiswanya? Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita mesti menambah variabel baru, yaitu variabel karakter. Jadi, char, kita masukkan nama A dengan indeks 256. Dan untuk si B, kita masukkan juga variabel nama B, char nama B dengan indeks 256. Oke, kemudian pada body-nya kita masukkan perintah cout juga. Cout masukkan nama mahasiswa pertama, seperti koma, std standar in nama A. Jadi pula yang untuk si B kita copy saja, lalu masukkan perintah cout, masukkan nama mahasiswa kedua dengan standar in nama B. Nah, kita coba jalankan program. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan nama mahasiswanya. Jadi nama mahasiswa pertama, lagi kita masukkan nama Eka. Masukkan nilainya saja. Pada program di sini tuh masih memunculkan nilai A dan nilai B, jadi masih belum memunculkan nama dari mahasiswanya. Bagaimana cara untuk memunculkan nama mahasiswanya? Kita tinggal mengganti inputan cout ini dengan membuka tanda kutip, lalu siku nama A, lagi dan kutip lagi. Ini juga kita lakukan ke si B nya, si B. Nah, ini kita lakukan ke semua variabel atau ke semua teks A dan B. Jadi nama A, yang A kita ganti nama A, Nah, begitupun yang B juga. Kita tinggal ambil copy ke B, ke B, B, dan nah, kita melakukan seperti ini agar nanti programnya menampilkan nama yang kita inginkan. Jadi kita coba programnya. Nah, sekarang kita masukkan nama Eko. Nah, di sini program sudah menunjukkan masukkan nilai Eka, jadi bukan si A lagi, melainkan nama yang kita inputkan. Nah, sekarang kita input nilai Eka mendapatkan nilai 71. Dan Eko juga mendapatkan 70.
Nah, program sudah menampilkan Eka dan Eko mendapatkan hadiah pulpen sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita coba programnya lagi. Sekarang kita mau masukkan nama mahasiswa tapi nama panjangnya. Misal Eka Budi. Nah, di sini terjadi error programnya. Kenapa bisa terjadi? Karena si in seperti ini hanya bisa menampilkan satu kata. Jadi jika ada spasi pada program, maka program tersebut akan harus untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mengganti scene ini dengan scene getLine. GetLine, buka kurung, kita masukkan nama A dan indeksnya dimasukkan juga. Lalu jadi koma. Begitu pula dengan si B. Scene getLine, nama B kembalikan. Oke, kita coba programnya lagi. Nah, sekarang kita masukkan nama panjang. Nah, programnya sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Lalu kita masukkan lagi nama berikutnya. Eka Bima. Kita tinggal masukkan untuk misalnya dapat nilai 85 ya. Eka Bima mendapatkan nilai 90. Maka Eka Budi Prasetya dan Prasetya Eka Bima mendapatkan hadiah tablet karena kedua nilainya di atas 80. Jadi seperti itu untuk untuk memasukkan nama yang ada spasinya. Oke, jadi seperti itu penjelasan terkait percabangan if bersarang ditambahkan dengan inputan si ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.